complete. Pada pertarungan sengit itu antara Kiba dan Takumi, muncul si bocah kematian Kitazaki yang mencoba bergabung dalam pertempuran sebagai Delta, tetapi Kiba dan Takumi menegaskan bahwa ini adalah pertarungan antara mereka berdua. Sebel karena keduanya nggak bisa diajak main, Kitazaki pun memutuskan untuk melawan pemenangnya. Henshin complete. 勝った方を僕が倒したダッサいな。なんか飽きちゃったな。 Pertarungan itu pun berakhir imbang hingga keduanya terkapar. Karena nggak ada yang menang, nggak ada yang bisa diajak gelut, nampaknya di sini Kitazaki mulai merasa bosan. Ia mulai kehilangan minat pada Delta Gear. Singkat cerita, di markas Lucky Clover seperti biasa ada Kitazaki, Takuma, Sawada, dan Mbak Saeko yang lagi ngocok minuman. Lagi asik-asiknya nge-vibe santai, tiba-tiba Kitazaki ngasih info yang bikin shock kalau dia udah ngebuang sabuk Delta. Sontak info itu ngebuat Sawada yang biasanya kaku kayak kanebo kering langsung terkejut. Tapi yang paling parah si Takuma sampai ngangah keheranan kayak lihat diskon 90% di tanggal tua. Karena dia pengen banget make tuh sabuk, sampai tempo hari mau nyolong. Bahkan Mbak Saeko selaku bartender profesional nge-freeze alias berhenti ngocok minuman. Alasan Kitazaki ngebuangnya karena Orvenok terkuat sekelas dirinya kayaknya nggak perlu tuh sabuk Delta. Ya intinya dia bosen aja sih. Takuma yang saking pengennya make tuh sabuk dengan antusias minta Kitazaki ngasih tahu di mana ngebuangnya. Dengan santainya kayak lagi nunjukin arah toilet, Kitazaki ngasih tahu kalau itu sabuk dibuang di tempat sampah sebelah situ tuh. Takuma pun langsung ngobrak-ngabrik tuh sampah karena saking kebeletnya pengen make sampai palanya nyungsep. Miris banget ya untuk Orvenok sekelas beliau. ベルトバカだな佐久間くんも。 Usut punya usut, rupanya Kitazaki cuma ngerjain Takuma. Padahal tuh sabuk sebenarnya ada di laci meja. Ya kali dibuang gitu aja. Saking OP-nya Kitazaki sampai bosen make tuh sabuk, ia mutusin buat ngasih ke Sawada. Karena kalau buat Takuma, melihat kebodohannya aja takut mubazir. Apalagi waktu itu kan pernah tuh pas dia make sabuk Faiz dan dengan mudahnya direbut Masato. Beralih ke Simang Takun, di panggung pertempuran ini, Takumi mengambil keputusan paling beresiko dalam hidupnya. Ia mencoba percaya pada nurani seorang Orvenok. Ia ingin percaya bahwa Sawada masih punya sisa-sisa kemanusiaan. Tapi kepercayaan itu justru dibalas dengan pengkhianatan berdarah. Sawada menyerang Mari tanpa ampun, membuat gadis itu kritis dan terkapar tak berdaya di rumah sakit. Di dalam kamar remang-remang itu, Takumi nggak cuma meratapi Mari yang sekarat, tapi dia lagi menghakimi dirinya sendiri akan rasa penyesalan yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan monster manapun. Keitaro yang selalu berusaha optimis mencoba merangkul dan menenangkan Takumi. Tapi bagi Takumi, kata-kata penghiburan Keitaro itu ibarat angin lalu. Keitaro melihat ini sebagai musibah biasa, tapi bagi Takumi melihatnya sebagai kegagalan fatal. Dia bukan cuma gagal melindungi teman yang dia sayangi, tapi dialah penyebab utama tragedi itu terjadi. Lalu momen hening itu pecah saat Takumi menyerahkan koper perak berisi Faiz Gear ke pangkuan Keitaro. Disinilah kehancuran mental Takumi memuncak. Dia menangis dan hancur berantakan. Sabuk Faiz yang selama ini dianggap simbol pelindung jutaan impian manusia sekarang terasa seperti beban ratusan ton. Bagi Takumi, buat apa punya kekuatan sehebat Faiz? Buat apa dipanggil pahlawan kalau orang paling dekat di depannya saja gagal dia lindungi gara-gara kebodohannya sendiri? Dia merasa kotor dan merasa pantas dihukum atas naifnya yang membuatnya kini berada di titik terendah dalam hidupnya.
Kita pindah lapak di apartemen Kiba untuk melihat tingkah ajaib salah satu karakter paling absurd, Naoya Kaido. Yuka dengan penuh antusias memberitahu Kiba kalau aksi penyelamatan anak kecil yang dilakukan Kaido kemarin adalah momen puncak dalam hidup seorang Kaido. Gak pakai lama, Kaido yang pada dasarnya haus pujian langsung mengambil alih panggung. Padahal Kiba belum minta diceritain, tapi si Kaido udah ngedongeng duluan soal aksi epiknya dengan super bangga dan merasa paling keren sedunia. Kiba yang awalnya ragu langsung percaya begitu melihat berita lokal yang mana muka Kaido terpampang nyata di lembaran koran. Kiba jelas merasa bangga banget. Saking setar sindromnya, rambut Kaido yang tadinya pirang ala-ala bule sok gaul mendadak berubah total jadi hitam pekat. Alasan kocaknya gara-gara terbakar dan hangus pas dia nerobos kobaran api. Di tengah-tengah momen flexingnya, ia dihubungi pihak si bocil yang rupanya kangen dan pengen banget ketemu pahlawannya lagi. Tapi si Kaido nolak mentah-mentah dengan gayanya yang sok ngartis. Baru masuk koran lokal sekali aja, laganya udah serasa selebriti Hollywood papan atas yang ogah diganggu sama fans. Nyebelin banget. Usai Ketaro dipasrahkan eta sabuk Faiz kusi Mang Takun, nah jadi Sunda, ia memberikan sabuk tersebut pada Masato. Karena dirinya sadar jika make tu sabuk nggak bakal ada gunanya. Sementara itu usai dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa sel darah di dalam tubuh Mari nampaknya tidak normal. Selain itu menunjukkan tanda-tanda adanya semacam tindakan medis khusus di masa lalu. Dalam kondisi saat ini, jika memungkinkan selamat, sepertinya membutuhkan pengobatan khusus agar Mari tetap hidup. Bahkan si Pak Dokter sampai pesimis dan bingung apa yang harus dilakukan dengan kondisi pasien seperti Mari yang nampaknya tak hanya sekedar dengan peralatan medis modern saja, namun lebih dari itu. Ketika ditanya Pak Dokter tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kondisi abnormal si Mari, Masato nampaknya mengetahui sesuatu, tapi ia memilih bungkam karena baginya orang luar seperti Takumi gak perlu tahu urusan anak Ryusei Juku. Kemudian Masato meminta Rina sebagai penghubung anak Ryusei Juku untuk mengumpulkan beberapa anggota Ryusei yang tersisa. Di sana ada dua karakter yang baru ditampilkan, Shingo Ota dan Suji Mihara. Suji Mihara takut terlibat dalam misi mereka melawan Orphenok dan ingin pulang, bahkan berusaha melupakan Akademi Ryusei. Melihat keputusan Mihara, Masato sebagai abang-abangan mereka membebaskan alias membolehkan Mihara untuk pergi keluar dari Ryusei Juku. Setuju sih, daripada jadi beban. Singkat cerita, mereka kemudian bertemu dengan Sawada, yang rupanya Sawada yang menginginkan pertemuan itu. Si Mihara juga ikut nih, yang nampaknya ragu buat keluar dari Ryusei. Ketika Sawada datang, sama halnya kayak Masato yang mengetahui sesuatu tentang anak-anak Ryusei, ia mengatakan bahwa anak-anak Ryusei Juku kemungkinan bukanlah manusia, dan barang siapa yang tidak mengetahui apapun, maka seharusnya beruntung. Seketika itu ia melemparkan sabuk Delta pada Masato, yang mana ia bertujuan hanya untuk bertarung sekaligus menguji kemampuannya sebagai Orphenok. Kemudian si Sawada meminta Masato untuk mempersiapkan diri jika mereka bertemu kembali. Di sini si Sawada yang haus akan pertarungan bisa dibilang honorable warrior, sebagai konsep yang sering kita temui dalam filsafat bela diri. Kemenangan murahan atas musuh yang lemah atau belum siap untuk bertarung adalah sebuah penghinaan terhadap dirinya sendiri, karena petarung sejati tidak pernah bangga menumbangkan mereka yang lemah dan bahkan tidak setara. Ia tidak mencari sekedar status menang, melainkan pembuktian akan sebuah kekuatan. Dan pada akhirnya baik sabuk Delta maupun sabuk Faiz diberikan pada Masato. Demi pembuktian akan sebuah kekuatan, Masato dengan segera ingin mengakhiri Sawada secepatnya. Dan kayaknya ada yang ketularan nguping nih. Di Smart Brain terkait Sawada yang memberikan sabuk Delta atas keinginannya sendiri, membuat Murakami tentu nggak setuju, karena udah susah payah dapat tuh sabuk, kok bisa-bisanya diberikan ke orang lain. Dah gitu Sawada yang statusnya masih anak baru tapi belagu nggak mau ngasih alasan yang jelas ke Murakami, otomatis si bos ngamuk dong, dan Sawada langsung dikasih pencerahan. 別に Ini pertama kalinya Murakami memperlihatkan wujud serta kekuatan Orphenoknya. Sebagai Rose Orphenok, melihat bunga mawar bertaburan, itu mengingatkan saya ke si Mbak Mawar, villain paling eksentrik di seri Kuga. Posisi Murakami nampaknya udah kayak posisinya si Mbak Mawar, sama-sama berkedudukan tinggi dan memiliki hak untuk memerintah para bawahannya untuk mewujudkan visi misi mereka sebagai villain, dan sama-sama menunggu munculnya sang raja atau bos terakhir demi memulai tujuannya dari hierarki kejahatan
kejahatan terbesar mereka. Balik ke cerita, Murakami mengutus kedua anak buahnya untuk mencari Sawada. Sementara Keitaro dan Takumi mengunjungi Mari di rumah sakit karena melihat kondisinya kayaknya bakal makin kritis. Sementara Masato menuju lokasi pertemuan untuk bertarung dengan Sawada. Dan Sawada sendiri kemudian diserang oleh dua orang anak buah Murakami yang berubah menjadi Orphenok kumbang rusa dan kumbang badak. Setibanya Masato di lokasi, ia ikut bergabung dalam pertempuran. Ia berupaya menyelamatkan Sawada dengan alasan ia ingin bertarung dan menghabisi Sawada. Hal ini ia lakukan sebagai balasan seperti ketika Sawada menyelamatkan Mari untuk dibunuh. Dalam pertarungan, Masato kehilangan wujud Kaisa. Tapi ketika ia menggunakan Delta Gear, Masato berhasil mengalahkan si kumbang badak dengan jurus spesial Delta Lucifer's Hammer. Sementara si kumbang rusa yang menyadari kekalahannya, ia pun mundur dari pertarungan. お前が以前能登の味だの手で倒す変身 Complete Ready Check Exceed Charge Pada akhirnya tinggal mereka berdua, Masato melepas sabuk Delta dan Sawada melemparkan sabuk Kaisa untuk memulai pertarungan mereka. Karena rupanya Masato lebih mudah menggunakan sabuk Kaisa. Tapi ketika Masato nangkep tuh sabuk, tiba-tiba Keitaro ngasih kabar duka yang rupanya Mari meninggal dunia. 死亡確認残念です。 Alhasil, pertarungan pun tidak terjadi. Kematian Mari meninggalkan duka yang mendalam bagi anggota Ryuseijuku yang tersisa. Shingo Ota dan Rina Abe yang merasa hancur nggak nyangka banget Mari bisa berpulang secepat ini. Masato Kusaka, sosok yang selama ini terkenal keras dan penuh intrik, tatapannya menunjukkan kehampaan yang luar biasa. Dunianya seolah runtuh seketika, karena Mari adalah alasan terbesarnya untuk terus bertarung dan bertahan hidup. Tapi di tengah suasana duka yang begitu emosional ini, hadir sosok ajaib kita, si cemen no empati, Tsuji Mihara. Bukannya ikut berduka atau menyusun strategi balas dendam, si Mihara ini malah pengen pulang. Kocak. Shingo yang emosinya sudah diubun-ubun melihat tingkah cemen ini langsung narik baju Mihara dan mojokin dia ke tembok. Tapi apakah hatinya tergerak? Apakah jiwanya terbakar? Oh, tentu tidak. Begitu cengkraman Shingo terlepas, Mihara langsung ambil jurus 1000 langkah, bukan maju, mundur, kabur malah. Ini orang masuk Ryuseijuku cuma numpang nama doang. Begitu disuruh bertaruh nyawa lawan Orphenok, langsung speedrun balik rumah. Antara mau nangis ngeliat nasib si Mari, tapi juga pengen nabok ngeliat tingkah Mihara yang gak ada empatinya sama sekali. Cemen sih boleh ya, tapi minimal pura-pura sedih dulu kayak sebelum kabur. Beralih ke Kiba yang mana Takumi menghubunginya untuk bertemu. Ketika udah ketemuan, Takumi langsung ngajak Kiba buat ngelanjutin gelutnya. Alhasil Kiba langsung ngehajar habis Takumi tanpa si Mang Takun berubah jadi Faiz dan gak ngelawan sama sekali. Ini tentu ngebuat Kiba keheranan. Usai dibogem Kiba, Mang Takun kena bogem mentah juga dari Masato. Kasihan banget sih Mang. Masato kemudian mengatakan satu hal pada Takumi, kalau ia bakal ngebuktiin Mari bisa hidup kembali. Mengingat pernyataan dokter yang memeriksa tubuh Mari yang memiliki sel darah khusus, tentunya Mari harus dirawat di rumah sakit khusus juga dengan teknologi yang lebih dari modern, yaitu rumah sakit Smart Brain. Mengetahui bahwa satu-satunya kesempatan yang dimilikinya terletak pada Smart Brain, Masato berniat menukar ketiga sabuk itu pada Smart Brain demi menyelamatkan Mari. Ketika Kiba melayat, terkait anggapannya selama ini tentang Takumi, akhirnya menemukan titik terang. Ia mengetahui kebenaran itu dari Keitaro. Keitaro menegaskan kalau Takumi nggak pernah nyerang Mari, ia justru mau melindungi Mari, namun gagal. Nah, dari sini harusnya sih nggak ada baku hantam lagi ya, antara si Mang Takun dan Kiba. Di sisi lain, Kaido dipanggil ke panti asuhan karena anak yang bernama Suzuki Teruo, 8 tahun, yang selamat dari tragedi kebakaran, ingin bertemu dengannya. Pengasuh panti bilang kalau Teruo kehilangan kedua orang tuanya
hidupnya di kebakaran itu. Dan kemungkinan besar mau ngucapin terima kasih. Tapi bukannya dapat sanjungan atau pelukan hangat, ekspektasi Kaido si paling star syndrome ini langsung hancur lebur dalam hitungan detik. Karena bukannya ngucapin terima kasih, Kaido justru dikatain bodoh. Sampai dilempar tuh mainan pesawat yang katanya Kaido napa nggak nyelamatin mama sama papanya juga. Goblok. Padahal udah star syndrome, sok ngartis pula. Bukannya nenangin, Kaido malah kena mental milih kabur. 言いたいんだろ俺にKita balik lagi ke Masato. Begitu udah nyampe depan gedung Smart Brain, ia tiba-tiba mutusin kalau misinya untuk ngancurin Smart Brain lebih penting dari apapun. Karena ia ngerasa nggak ada bukti kalau ketua Smart Brain si Kevin Aprilio bakal bisa diajak negosiasi buat ngehidupin Mari. Melihat situasi yang rumit ini, si Mang Takun pergi menemui Bang Kevin dan memintanya untuk menghidupkan Mari kembali menggunakan ilmu kedokteran Smart Brain. Kata Bang Kevin ada dua cara. Yang pertama, balikin tuh sabuk. Itu pun harus gabung di perusahaannya dulu. Yang kedua, jadi anggota Lucky Clover buat ngebunuh Aki Sawada dan gantiin posisinya. Tapi harus seorang orfenok. Waduh, kayaknya dua opsi ini mustahil bagi si Mang Takun. Di lain tempat, Ota dan Rina mencoba meyakinkan Mihara agar ia mau bekerja sama menyatukan kekuatan serta berjuang melawan orfenok. Tapi tiba-tiba Sawada muncul dan seketika itu menyerang Ota hingga menjadi abu. Sawada terus-menerus mengejar Mihara yang ketakutan dan ingin pulang. Tapi pada akhirnya Masato berhasil membujuk murid Ryusei yang paling penakut ini untuk bertarung dengan diberikannya sabuk Delta. Karena agar bisa menemukan tempat pulang sebagai anggota Ryusei diharuskan untuk bertarung. Dan kemudian mereka berdua mencoba mengalahkan Orphenok Lobster dan Spider. Setelah mendengar penjelasan dari Keitaro bahwa Takumi bukanlah pelakunya, Kiba yang diliputi rasa bersalah mendatangi markas Binatu. Kiba berusaha meluruskan kesalahpahaman ini dan ingin memastikan langsung dari mulut Takumi. Tapi kebenaran itu nampaknya terlambat karena si Mang Takun lagi mati rasa. Bagi Takumi sekarang ngebersihin nama baik itu sudah tidak ada artinya lagi. Mau Kiba percaya padanya atau mengutuknya seumur hidup, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Mari telah pergi untuk selamanya. Penyesalan Takumi sudah mencapai titik di mana pembelaan diri hanyalah omong kosong yang tidak berguna. Pandangan Takumi kemudian tertuju pada suatu meja setrikaan yang kini tampak dingin dan membisu. Di meja setrikaan itu dulu selalu ada Mari. Mari dengan lesung pipinya yang manis, tawa lepasnya yang menghangatkan toko Binatu ini, dan omelannya yang tak pernah berhenti. Dulu Mari suka menjahilinya, menarik bajunya sampai bercandaria. Saat itu Takumi mungkin sering menggerutu, berakting seolah-olah Mari adalah gadis yang bising dan menyebalkan. Tapi kini baru ia sadari bahwa suara bising dan tawa Mari itulah satu-satunya hal yang membuat tempat ini terasa seperti rumah bagi seorang Inuit Takumi. Beralih ke medan perang, sembari ngewar, Masato Kusaka si paling anti Orphenok yang biasanya tengil, tiba-tiba minta bantuan ke Yuji Kiba karena udah kepepet lawan Orphenok. Mungkin karena faktor si Mihara yang kurang terampil pakai sabuk Delta. Setibanya Kiba, Keitaro, dan Mang Takun di lokasi, Takumi langsung melangkah maju membawa sabuk Faiz yang diberikan Keitaro. Semua orang baik kawan maupun lawan pasti berpikiran hal yang sama. Takumi bakal pasang tuh sabuk, tekan kode 5 3 kali, lalu teriakan Henshin. Tapi apa yang dilakukan Takumi? Tanpa ragu sedikit pun, Mang Takun justru melepaskan sabuk Faiz dan membuangnya ke tanah. Gokil. Dia menolak perlindungan di balik wujud Kamen Rider. Dia nggak butuh lagi alat itu untuk meluapkan amarahnya. Dengan wajah penuh luka memar dan tekad kegelapan yang membara, Takumi menatap lurus ke arah musuh dan melempar deklarasi mengerikan kalau ia bakal ngalahin Sawada untuk masuk Lucky Clover. Dan disinilah momen yang bikin bulu kuduk berdiri. Kamera mengambil sudut Law Angel yang sangat epik tepat saat pesawat komersil melintas take off.
Takumi mendongakkan kepala, meregangkan kedua tangannya, dan meraung sangat kencang. Gemuruh mesin pesawat berpadu sempurna dengan raungan keputusasaan Takumi. Ini bukan sekadar jeritan biasa, ini adalah pelepasan beban, kemarahan, dan penyesalan mendalam yang selama ini dia sembunyikan. Itu ngebikin semua orang, termasuk saya, Cheng-Li alias sok berat. Di dalam paparan cahaya perak, tubuh manusia Takumi terkikis dan berubah wujud secara brutal menjadi sosok monster perak yang sangat intimidatif, gagah, dan penuh duri tajam, akhirnya berdiri tegak. Selama puluhan episode, kita mengira Takumi adalah manusia biasa yang kebetulan punya kualifikasi memakai sabuk Faiz. Tapi pada kenyataannya, sang pahlawan yang selama ini melindungi manusia ternyata adalah sosok monster. Inilah kebangkitan Inui Takumi sebagai Wolf or Fennec.